Hai semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Buat kalian para mahasiswa yang lagi pusing-pusingnya sama aljabar linier, tenang aja, kalian ada di tempat yang benar-benar tepat. Hari ini kita bakal ngubah rentetan catatan kuliah kalian yang kelihatannya rumit itu jadi sesuatu yang jauh lebih gampang dicerna. Beneran deh, pembahasan kita ini bakal jadi semacam cheat sheet alias contekan pamungkas kalian buat benar-benar menguasai berbagai jenis matriks. Udah siap? Yuk, langsung kita mulai. Agenda kita hari ini simpel aja. Kita bakal bagi belasan definisi matriks jadi 4 kelompok utama. Konsep inti dan bentuk dasar, matriks nol dan diagonal, matriks segitiga, dan terakhir matriks simetris. Kenapa sih harus dikelompokin begini? Karena percaya deh, memecah informasi jadi kategori visual itu bakal nurunin beban kognitif kalian secara drastis. Daripada pusing ngafalin 12 hal yang kepisah-pisah, kalian cuma perlu ingat 4 fondasi ini, dan sisanya bakal ngalir gitu aja. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, yaitu konsep inti dan bentuk dasar. Ibarat mau bangun rumah, kita harus bener-bener ngunci fondasi geometrinya dulu nih, sebelum mulai ngelakuin hitung-hitungan matematis yang ribet. Bentuk yang paling basic nih, matriks baris. Kesederhanaannya ini justru yang jadi fondasi dari segalanya. Sesuai namanya ya, matriks ini cuma punya persis satu baris saja. Coba perhatian notasi ordonya di bawah. Ditulis 1 kali N, angka satunya itu fix, nunjukin barisnya yang cuma 1. Nah, N-nya ini adalah kolomnya, yang jumlahnya terserah deh mau berapa aja. Gampang banget kan nangkapnya? Terus, gimana kalau dibalik? Jadilah matriks kolom yang bentuknya vertikal memanjang ke bawah. Kalau ini ordonya M kali 1, jadi cuma ada 1 kolom doang. Nah, kalau kita ngomongin gambaran yang lebih luas lagi, ada matriks persegi panjang. Poin krusial di sini ada pada syarat perhitungannya, yaitu M tidak sama dengan N. Artinya, jumlah baris mutlak nggak boleh sama kayak jumlah kolom. Kalau susunannya melebar atau memanjang kayak blok bangunan bata gitu, nah udah pasti itu matriks persegi panjang. Nah, ini dia bintang utamanya di aljabar linier, matriks persegi. Perhatiin baik-baik syarat mutlaknya, M sama dengan N. Jumlah baris dan jumlah kolomnya harus sama persis, makanya ordonya biasa ditulis N kali N. Kenapa sih bentuk ini krusial banget? Karena hampir semua perhitungan aljabar linier tingkat lanjut, kayak nyari determinan atau ngitung matriks inverse, itu cuma bisa dilakuin kalau matriks kalian bentuknya persegi sempurna. Jadi pastiin kalian benar-benar ingat syarat ini ya. Sip, kita lanjut ke kelompok kedua. Kalau tadi kita fokus ngomongin bentuk luarnya, sekarang kita mau bedah isi di dalamnya. Kita bakal ngelihat perhitungan spesifik dari nilai elemen-elemen di dalam matriks itu sendiri. Kita mulai dari yang paling gampang, matriks 0. Sederhana banget. Literally setiap elemen yang ada di dalam kurung itu nilainya 0. Terus apa artinya buat perhitungan kita? Artinya kalau kalian ngelakuin operasi matematika dasar kayak penjumlahan pakai matriks ini, hasilnya yang nggak bakal ngubah nilai matriks pasangannya sama sekali. Dia ini berfungsi persis layaknya angka 0 di dunia matriks. Sekarang kita masuk ke perhitungan yang agak lebih spesifik. Coba kita bandingin matriks identitas dan matriks diagonal. Pertama-tama kita kenalan dulu sama diagonal utama. Posisinya itu elemen yang ditarik miring dari ujung kiri atas ke kanan bawah. Di matriks identitas, elemen di diagonal utama ini wajib dan mutlak berupa angka 1, dan semua sisa ruangnya harus 0. Beda cerita sama matriks diagonal biasa. Di diagonal utamanya, angkanya bebas mau berapa aja, bisa 5, -3, atau 2. Tapi syarat ketatnya, semua perhitungan elemen di luarnya tetap harus 0. Biar makin nempel di kepala, kita pertegas lagi ya perbedaannya. Matriks identitas ini spesial banget loh. Dia dinotasikan pakai huruf I dan N atau IN, yang mana N itu adalah ordonya. Dia ini ibarat angka 1 dalam perkalian biasa. Matriks apapun kalau kalian kaliin sama matriks identitas ini, hasilnya ya balik lagi jadi matriks itu sendiri. Jadi logikanya, setiap matriks identitas itu udah pasti matriks diagonal, tapi ingat, nggak semua matriks diagonal itu matriks identitas. Ada satu bentuk khusus lagi nih, namanya matriks skalar. Coba lihat elemen di diagonal utamanya, semua angkanya kembar kan? Di sini angkanya 7 semua. Secara matematis, perhitungannya ini gampang banget. Cuma ditulis K dikali IN. K ini adalah skalarnya, ya angka 7 tadi, dan IN itu matriks identitasnya. Jadi bayangin aja kalian ngalihin angka 7 ke setiap elemen 1 di dalam matriks identitas, dan boom, kalian langsung dapat matriks skalar. Sangat logis dan rapi, bukan? Oke, tarik nafas bentar. Di kelompok ketiga ini, kita bakal nyilem sedikit lebih dalam. Kita mau bahas matriks segitiga. Dan di sini, kalian benar-benar harus merhatiin perhitungan yang berbasis indeks.
Tapi sebelum kita bahas bentuknya, kita samain frekuensi bahasanya dulu. Di matematika matriks, posisi angka itu dikasih notasi A, I, J. Ingat baik-baik aturannya. Huruf I kecil itu buat nunjukin posisi baris, yang letaknya dari atas ke bawah. Terus huruf J kecil buat nunjukin posisi kolom dari kiri ke kanan. Paham soal I dan J ini adalah kunci utama buat ngebongkar syarat perhitungan dari matriks segitiga. Coba deh kalian bandingin matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah ini secara berbarengan. Perhatiin visualnya, di mana letak berkumpulnya si angka 0. Di matriks segitiga atas, anehnya kumpulan angka 0 itu justru ada di kali bawah diagonal utama. Sebaliknya, buat matriks segitiga bawah, gerombolan angka 0-nya malah nangkring di atas diagonal utama. Jadi, angka-angka yang bukan 0 itulah yang nyiptain bentuk bayangan segitiganya. Nah, gimana sih cara sistem mendefinisikan ini? Disinilah perhitungan indeks tadi bekerja. Buat matriks segitiga atas, syaratnya itu elemen A, I, J harus sama dengan 0 untuk kondisi di mana nilai I lebih besar dari J. Contohnya nih, elemen di baris kedua kolom ke-1. 2 kan lebih besar dari 1 ya? Otomatis elemen itu posisinya di bawah diagonal dan wajib bernilai 0. Sebaliknya, buat segitiga bawah, elemen wajib 0 kalau I kurang dari J. Kayak baris 1 kolom 2. Karena 1 lebih kecil dari 2, ya nilainya harus 0. Elegan banget kan? Dari sebuah logika perhitungan sederhana, muncul pola visual yang konsisten. Nggak terasa, kita udah sampai di modul terakhir, matriks simetris. Di sini, kita bakal fokus ngelihat hubungan matematis super kuat yang tercipta waktu kita nge-transpose atau ngebalik sebuah matriks. Buat yang lupa, transpose itu operasi di mana kita nuker baris jadi kolom. Nah, hal menakjubkan dari matriks simetris adalah, waktu kalian nuker baris jadi kolom, bentuk sama isinya itu benar-benar nggak berubah sama sekali. Rumus matematisnya, A transpose sama dengan A. A pangkat T sama dengan A. Kalau dibedah secara indeks perhitungannya, AIJ sama dengan AJI. Jadi, nilai di baris 1 kolom 2, itu nilainya sama persis sama yang ada di baris 2 kolom 1. Diagonal utamanya itu ibarat cermin pantul yang sempurna. Terus, gimana ceritanya kalau kita masukin unsur perhitungan negatif, jadilah matriks antisimetris. Rumusnya beda dikit, A transpose sama dengan minus A. A pangkat T sama dengan minus A. Artinya, kalau posisinya ditukar, nilainya jadi negatifnya, atau berlaku perhitungan AIJ sama dengan minus AJI. Jadi misal di baris 1 kolom 2 itu ada angka minus 1, pas kalian lari ke baris 2 kolom 1, pasti di situ angkanya positif 1. Dan ini nih, ada satu detail matematis yang sangat brilian yang wajib kalian ngerti. Kenapa sih di matriks antisimetris tadi, diagonal utamanya kok isinya selalu angka 0? Kalau kita nerapin rumus tadi ke diagonal utama, di mana posisi baris dan kolom itu angkanya sama, I sama dengan J, jadinya kan AII sama dengan minus AII. Kalau dipindah ruas ke satu sisi, perhitungannya jadi 2 dikali AII sama dengan 0. Pikirin deh, satu-satunya angka di dunia yang kalau dikali 2 hasilnya tetap 0, ya cuma 0 itu sendiri. Jadi secara matematis, terbukti valid banget. Diagonal utama matriks antisimetris itu mutlak harus 0. Keren kan? Oke, jadi apa inti dari bedah materi kita hari ini? Sebagai rangkuman, matriks itu bisa kita bedain dari bentuknya, ordonya, sampai ke sifat elemen-elemennya. Kelihatannya emang kayak banyak banget yang mesti dihafal ya, tapi percaya deh, memahami karakteristik ini bakal nyederhanain perhitungan aljabar linier kalian jauh banget. Tiap jenis matriks punya jalan pintas matematis tersendiri yang bisa kalian pakai pas ngerjain soal-soal yang ribet sekalipun. Nah, sebelum ditutup, aku mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan seru nih. Dari semua bentuk matriks yang udah kita bahas tuntas hari ini, kira-kira matriks mana nih yang bakal paling sering kalian pakai pas nyelesain sistem persamaan linear kompleks di semester depan? Ngerti fondasi ini sekarang adalah kunci biar kalian makin siap ngadepin tantangan materi selanjutnya. Terus semangat belajarnya ya, dan sampai jumpa di bedah materi kita berikutnya.